Jika apa? Itu bawah bahasanya. Jika apa? Sigma F. Ada nggak? Satunya lagi. Sigma tau sama dengan nol. Nah, karena sigma F itu bisa terhadap sumbu X, bisa juga terhadap sumbu Y, bisa juga terhadap sumbu Z. Oke, kalau ya. Nah, soalnya dapat dari mana? Banyak. Dari yang PPT itu ada berapa tuh? Itu jika terdapat simpul tali. Nih, kalau simpul tali, maka dia gunanya berupa titik. Cara cepatnya nyarinya pakai yang ini. Nah, kalau enggak ini dan ini biasanya. Nah, gambarnya berupa tali-tali. Ada titik, ada simpul tali, ada titik tali. Kalau tali itu ini tali, ini biasanya begini. Cari aja yang ada di sini. Kalau benda tegak, ada tali, ada batang, dia ada benda tegak. Ya. Solusinya pakai ini. Atau, nah, yang paling krusial cari poros. Nih, konsepnya cari poros. Gimana cari poros? Ya, cari poros itu mudah. Carilah titik yang tidak banyak diketahui gaya-gaya yang berbeda. Nah, cirinya itu. Kata krusialnya cari poros kalau menurut benda tegak. Kalau titik cari simpul tali. Itu saja. Kalau dari simpul tali ini. Kalau benda tegak ini. Dia bisa ini dan ini. W BR W beruang WB BR 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 WBR WBR beruang 700 juta. Terus W batang berapa? 200. Ya. W batang 200 Newton. Iya. 200 juta. Terus W beban. Iya. WBK berat keranjang. WBK 80 juta. Terus tegangan tali 2000 juta. Yang tadi maksimal apa? Iya, tegangan tali T sampai dengan 2000 juta. Nah, datanya itu kan ya X sama dengan titik titik. X sama dengan titik titik. Lihat tali mana talinya? Ini Pak. Ya, buat tegangan tali. Tegangan tali itu kayak tegangan tali, nah itu kayaknya tegangan tali. Kalau tegangan tali ini, nah ini tegangan tali. Oh. Proyeksiin sekarang terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Proyeksiin kan itu kan miring, ya kan? Nah, buat kayak gini dan begini. Ini Pak. Ya, terhadap sumbu X. Itunya poros pusatnya itu yang di ujung keranjang. Nah, itu kasih anak panah ke atas.
itu jauh dari sudut. Apa? Sin. Berarti T sin 60. Di ujung anak panah. Nah, ujung panah lagi. Anak panahnya begini. Itu T cos Proyeksi. berat beruang kemana arahnya? Bawah. Bawah. Itu WBR. Kemudian berat batang ada di tengah-tengah batang. Ya, tebak aja kira-kira di mana? Di situ. Ya, berarti ada lagi ke bawah. Itu WBT. Terus ada lagi kasih anak-anak lagi ya. Keranjang, Pak. Keranjang. WBK, keranjang. Nah, langkah pertama itu nak, tuliskan datanya dulu. Kemudian gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Sudah. Sekarang cari poros. Kira-kira poros itu yang mana? Kira-kira ini batang nih, lihat di batang. Di titik mana di sepanjang batang yang tidak ada gaya-gaya? Di ujung batang mana yang tidak ada gaya-gayanya? Ujung paling kiri. Udah, itu namanya titik serat jika pemunya. Ini, Pak. Titik 0 boleh, titik A boleh, titik A boleh, titik A. Nah, itu poros. Jadi langsung nariin sigma tau A sama dengan 0. Dia itu di kanan di papan whiteboard yang kosong. Oh, sini. Iya, kita akan mengerjain panjang soal agak ketengahan. Sigma tau titik A tau A sama dengan 0. Lihat, yang membuat batang saar dirunjang siapa? Yang gerakan saar dirunjang? Ini, Pak. Batang. WBK, WBR, WBT. Ya, udah tinggal dikali biar jarak ini. WBR berat beruang kali X, ya kan? Tulis WBR, gedein dikit tulisannya. WBR berat beruang dikali jarak dari beruang ke poros. Jarak beruang ke poros berapa? X, ya kan? Ditambah WBT berat batang. Berat batang dikali pusat batang ke poros. Berapa pusat batang ke poros? Setengah. Hah? Setengah dari batang ya? Setengah dari batangnya berapa? 6. 6 bagi 2 berapa? 3. Ya, ditambah W keranjang. W berat keranjang, berat beban keranjang dikali jarak dia ke poros. 6. WB kali 6. Berat keranjang berapa? Nah, ada lagi gaya-gaya yang searah dengan dirunjang? Nggak ada. Sekarang gaya-gaya yang berlawanan arah dirunjang. Berarti dikurang atau sama dengan gitu kan? Sama dengan. Sekarang yang berlawanan yang searah yang berlawanan arah dirunjang siapa? Sin 60. Yang tegak lurus dengan batang. Sin 60 dikali jarak dia ke poros. Karena ini kita bicara ngomong gaya, ya kan? Dikali. Nah, sudah selesaikan. Ini dua, Pak. Hah? Ini dua. Lah Allahu Akbar. Itu nyari X. WBR ada WBR. WBR 700. Iya, X ditambah Mudah juga. T-nya 2000. Nggak ada T-nya. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3.
Nah, dapat kan X-nya. Apa masalahnya? Udah. Berarti 7X sama dengan 6.000 akar 3 dikurangi 300. Dari mana 300? Sini. 600 ya, 600. 600. Udah aja 600 tambah 480 berapa? 480. Ya, berapa? 6.000 akar 3 700X sama dengan 6.000 akar 3 dikurangi 1080. 1080. Nah, akar 3 itu berapa? 1,7 kali 6 di luar 1,7 kali 6.000 ya kan, 1,7 kali 6 berapa? 24. Makanya jangan 3. Komanya ada koma. Ya, berarti berapa? 700X sama dengan 10.200 dikurangi 1.080. Jadi X sama dengan berapa? 9.120. 120 dibagi 700 kurang lebih berapa? Di atas 6. Di atas 6 900 terus sih 912 dibagi 70 91 dibagi 2 dibagi 7 berapa? 91 dibagi 7 91 dibagi 7 aja berapa ada? Hah? 13 meter kan? Itu lihat, perhatikan si beruang itu kan jalan terus, dia panjangnya X-nya itu lebih panjang dari panjang batang enggak? Lebih enggak. Ya, maka dia aman, dia nyampe. X-nya sesungguhnya nggak nyampe segitu kan? Maksimal X-nya itu sama dengan. Nah, jadi ada penjelasan di bawah. Karena hasil perhitungan X di atas 6 meter melebihi panjang batang, maka tegangan maksimum tuh dia masih kuat ya. Maka beruang aman mengambil makanannya. Kalau kurang dari 6 baru batangnya patah, talinya putus. Apa gampang kan? Apa nak masalahnya? Di mana sulitnya coba? Di mana sulitnya? Sulitnya ini Pak, langkah awal nih. Nah, makanya langkah awal dikasih clue-clue saja. Clue-cluenya itu yang nggak ada di buku, yang nggak ada di YouTube, yang nggak ada di internet. Kalau yang dari buku mah ketikanya depannya nih, pasti muncul di internet ada jawabannya. Lengkap. Berapa gaya yang
bekerja di titik A. Nah, ini engsel nih, atau poros. Nah, kalau ada soal yang kayak gini, sigma F sama dengan 0. Tapi kan di titik A nih. Ada gaya nggak yang ke sumbu X kanan? Siapa yang arah kanan? Kekos. T cos 60. Maka di dinding ngasih reaksi kemana? Dinding. Nih, kalau saya dorong dinding ke sana, maka dinding ngasih reaksi kemana? Kebalikan kan? Maka ada respon dari dinding ke sini berdasarkan hukum aksi reaksi Newton. Juga. Lihat saja nih, ketika kamu meletakkan ini di atas meja, kenapa botol dan air ini tidak jatuh ke bawah? Karena ketahan oleh meja ini. Responnya menurut hukum Newton 3 itu, hukum 3 Newton, meja memberikan reaksi ke atas dengan berat yang sama dengan ini. Jadi ini tidak jatuh ke bawah dan tidak pula lompat ke atas. Nah, itu manfaatnya tiga ini. Maka ada reaksi sini. Ini namanya gaya yang horizontal. Ya, di titik A. Gitu kan? Kan nggak ada gaya lagi yang sana. Jadi berdasarkan hukum Newton ini kan sigma fx sama dengan 0. Artinya gaya-gaya yang ke kanan sama dengan gaya yang ke kiri, yaitu T cos 60. Tapi T-nya bukan 2000 nah. Ya. Kamu nyari X-nya paling enggak mungkin X-nya itu 13 karena 2 yang di sini. Kan enggak mungkin ini beruang enggak ada batang sih. Gitu kan? Nah, harusnya cari X-nya yang membuat T-nya itu berapa besar? Karena T-nya itu maksimal nahan 2000, dia enggak putus. Kayak gitu saja. Ya berapa nanti responnya? Ya tergantung beratnya jadi berapa. Jadi T-nya itu dicari dulu dengan X adalah 6. Karena terjauhnya itu yang terbesar. Kemudian gaya-gaya yang ke atas sama dengan gaya-gaya yang ke bawah. Nah, di sini kamu memisalkan responnya itu gaya-gayanya ke atas, dia misalkan vertikal ke atas. Misal, kalau nanti perhitungannya negatif, berarti sebenarnya dia ke bawah. Gaya-gaya yang ke atas siapa saja? Sigma Fy sama dengan siapa saja yang ke atas. Gaya vertikalnya itu yang di titik A ditambah T sin 60. Dia akan sama dengan yang ke bawah. W batang WBR sama W keranjang. Nah, nanti dapat ini. Kalau sudah dapat, maka V di titik A itu gaya-gaya yang bekerja di titik A adalah akar yang horizontal dikuadratin, yang vertikal dikuadratin, tarik akar karena dia kan kalau kelanjutannya ini ya. Jadi kalau tanyanya soalnya gini ya cukup sampai sini. Tuh. Kalau titik mah hanya itu. Udah sampai jam berapa?